tersebut terjadi karena ada sesuatu yang tidak bersih di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu mari melalui kegiatan ini kita senantiasa sadar bahwa gempa itu adalah rahasia Allah. Gempa tidak diberitahu kapan dia terjadi. Beda dengan bencana yang lain. Untuk itulah dari hasil BMKG 2.800 gempa yang terjadi sejak akhir Juli sampai hari ini tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita semua agar kita senantiasa kembali untuk merenung tentang kehidupan ini, dan kita senantiasa harus bersujud, bersimpuh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Baik, pada malam hari ini juga saya didaulat untuk membacakan puisi karena kita berkaitan dengan peringatan 1 Muharram tahun 1440 Hijriah. Saya membawakan puisi dari Kiai Mustafa Bisri. Sudah tahun baru lagi, belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisapnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah, mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita? Khaira ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa kita husuk di depan masa, dan tiba-tiba puas dan final justru ketika kita sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut belum, atau pernyataan setia pegawai dengan saya, kosong tak berdaya. Sholat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan anak-anak muda. Dan doa kita sesudahnya justru lebih serius, kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di surga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan, minum, dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita lebih terasa dibanding tukang bensin, melepas penghasilannya untuk kupuan undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran, upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label haji, sushi asal made in Saudi, haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tanpa mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih.
Kita berdosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran, melacur dan menipu demi keselamatan, memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan, memukul dan mencaci demi pendidikan, berbuat semaunya demi kemerdekaan, tidak berbuat apa-apa demi ketentraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, kita semua yang baik, maka semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana dengan para cendekiawan dan seniman, para mubalik dan kiai penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya. Para seniman sedang merenung apa saja. Para mubalik sedang sibuk berteriak kemana-mana. Para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa. Para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarlah mereka di atas sana menikmati dan menatapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru 1440 Hijriah. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi karena ada sesuatu yang tidak bersih di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu mari melalui kegiatan ini kita senantiasa sadar bahwa gempa itu adalah rahasia Allah. Gempa tidak diberitahu kapan dia terjadi. Beda dengan bencana yang lain. Untuk itulah dari hasil BMKG 2800 gempa yang terjadi sejak akhir Juli sampai hari ini tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita semua, agar kita senantiasa kembali untuk merenung tentang kehidupan ini, dan kita senantiasa harus bersujud, bersimpuh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Baik, pada malam hari ini juga saya didaulat untuk membacakan puisi karena kita berkaitan dengan peringatan 1 Muharram tahun 1440 Hijriah. Saya membawakan puisi dari Kiai Mustafa Bisri. Sudah tahun baru lagi, belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisapnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah, mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita? Khaira ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa kita husuk di depan masa, dan tiba-tiba puas dan final justru ketika kita sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut belum, atau pernyataan setia pegawai dengan saya, kosong tak berdaya.
Sholat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan anak-anak muda. Dan doa kita sesudahnya justru lebih serius, kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di surga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan, minum, dan saat istirahat, tanpa menggeser acara bersyahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun magut-magut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita lebih terasa dibanding tukang beca, melepas penghasilannya untuk kupuan undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran. Upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label haji, susi asal made in Saudi, haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tanpa mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita berdosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran, melacur dan menipu demi keselamatan, memamerkan kekayaan dan mensyukuri kenikmatan, memukul dan mencaci demi pendidikan, berbuat semaunya demi kemerdekaan, tidak berbuat apa-apa demi ketentraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, kita semua yang baik, maka semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana dengan para cendekiawan dan seniman, para mubalik dan kiai penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya. Para seniman sedang merenung apa saja. Para mubalik sedang sibuk berteriak kemana-mana. Para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa. Para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarlah mereka di atas sana menikmati dan menatapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru 1440 Hijriah. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.